Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Kembali lagi dengan channel kami Gus Besevi dan dengan saya Kang Besevi. Dalam penelusuran kita saat ini, kita berada di makam Pasaran Stonogedong yang tepatnya berada di tengah-tengah kota Kediri ya, sahabat channel. Kita dalam penelusuran sejarah ini kita menelusuri makam-makam yang apa sajakah yang berada di Stonogedong. Nah, di antara makam Stonogedong itu yang paling terkenal adalah makam Syekh Al-Wasil atau makam Syekh Sulaiman Al-Wasil atau makam Syekh Ali Samsudin. Atau Syekh Ali Samsudin yang terkenal dengan sejarah beliau ya, ada versi mengatakan beliau adalah gurunya Kanjeng Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo, dan ada juga versi mengatakan bahwa beliau ada pada eranya Wali Songo, wallahu alam. Nah, di belakang saya ini salah satunya adalah makam Kanjeng Sultan Amangkurat III. Sultan Amangkurat III itu era kerajaan Mataram Islam tahun 1700-an. Nah, ini beliau. Di belakang saya ini ya ada banyak versi mengatakan cerita mengenai beliau juga. Tapi sebelum kita bahas dan sebelum kita menceritakan kisah beliau ini, jangan lupa tonton channel kami sampai habis. Setelah itu like, subscribe, bunyikan loncengnya ya, dan jangan lupa share, bagikan video YouTube kami ke media sosial kalian masing-masing, ya. Jangan sampai ketinggalan video kami, jangan sampai lupa membunyikan loncengnya dan subscribe-nya ya. Oke, kembali lagi dengan channel kami. Jadi kita pembahasan hari ini atau malam ini, kita tepatnya ini di malam Jumat ya. Malam Jumat ini kita penelusuran. Nah, di belakang saya ini ada makam Kanjeng Sultan Amangkurat III. Ya, Kanjeng Sultan Amangkurat III ini menurut sejarah ya adalah, kenapa kok beliau makamnya bisa di luar dari Keraton Jogja? Kenapa makamnya bisa ada di Keraton Jogja? Nah, itu dikarenakan dari sejarah yang saya tahu, karena beliau dulu tuh dianggap sebagai pemberontak oleh Keraton Mataram. Karena dulu konflik perebutan sengketa, perebutan kedudukan, perebutan tahta. Jadi setelah meninggalnya Sultan Agung Hanyokrokusumo diduduki oleh Sultan Amangkurat I atau Sultan Agung, kemudian terjadilah pemberontakan yang dibuat oleh putranya Raden Adipati Anom, yaitu Sultan Amangkurat II ya. Sultan Amangkurat II kemudian menurut sejarah itu bekerja sama dengan pangeran. Karena Sultan Amangkurat I ini bekerja sama dengan Belanda, era Adipati Anom ini mulai memberontak meminta bantuan dengan Pangeran Trunojoyo di kerajaan dari Madura, Sumeneb dan Kediri itu kan. Itu asal mula pemberontakan Pangeran Trunojoyo. Nah, kemudian setelah itu kan dalam sejarah nih Sultan Amangkurat II ini kan minta bantuan ke Pangeran Trunojoyo, tapi setelah itu Pangeran Trunojoyo setelah menguasai Mataram. Nah, setelah menguasai Mataram dan Sultan Amangkurat I menyingkir, kemudian Pangeran Trunojoyo menduduki kerajaan Mataram Islam itu selama 1 tahun. Nah, setelah itu kemudian karena Pangeran Trunojoyo mengikhlas sebagai raja di Mataram selama 1 tahun ini, akhirnya Adipati Anom ini atau Sultan Amangkurat II kembali bersekutu dengan Belanda untuk mengusir Pangeran Trunojoyo. Nah, setelah Sultan Amangkurat II ini Sultan Amangkurat II ini putranya Sultan Amangkurat I, jadi perebutan sengketa. Era Sultan Amangkurat II ini bersekutu dengan Belanda untuk mengusir Pangeran Trunojoyo. Pangeran Trunojoyo pun akhirnya diringkus, ditangkap. Sebelumnya itu Pangeran Trunojoyo melarikan diri ke daerah Kediri. Akhirnya beliau tertangkap di Gunung Kelut. Akhirnya Pangeran Trunojoyo pun gugur
kemudian Sultan Amangkurat II pun menjadi raja gitu kan. Nah, kemudian terjadi lagi sebuah pemberontakan lagi di eranya Sultan Amangkurat II ini. Nah, kemudian belakang sini ada makam Sultan Amangkurat III. Nah, kemudian Sultan Amangkurat III ini sejarah juga dulu dikenal juga diceritakan juga perbuatan sengketa, yaitu tahun 1700-an hingga sampai Sultan Amangkurat III itu kenapa kok bisa sampai ada di luar keraton, karena dulu beliau itu karena tidak mau bersekutu dengan Belanda. Sultan Amangkurat III ini tidak mau bersekutu dengan Belanda. Era beliau itu ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan. Ada versi yang mengatakan Sultan Amangkurat III ini diasingkan ke luar Jawa, gak tahu di daerah mana itu. Tapi ada versi mengatakan makamnya itu ada di Kediri, wallahu alam. Nah, ini ada di Kediri makam Sultan Amangkurat III. Nah, nanti itu setelah Sultan Amangkurat III, kemudian kerajaan Mataram itu kan jadi terpecah itu. Terpecah nanti waktu Sultan Amangkurat Jawa itu, atau Sultan Amangkurat IV nanti kan dipimpin lagi oleh Pakubuwono I Pangeran Puger. Nah, dari Pakubuwono I Pangeran Puger, kemudian Sultan Amangkurat Jawa atau Sultan Amangkurat Agung, akhirnya kemudian kan nanti terpecah itu kan. Nah, di situ. Nah, selain di sini ada makam Sultan Amangkurat III. Terus di timurnya ini, di luar sini ada beberapa makam keluarga atau anak cucu keturunannya beliau. Dan di luar ada makam Sunan Demang Raden Suronegoro yang dikenal sebagai muridnya Kanjeng Sunan Giri. Dan sebelah lagi ada makam Sunan Kabul, Sunan Bakul. Terus di barat kita ini, barat luar sana, ada makam Kanjeng yang Syekh Al-Wasil, Syekh Ali Samsudin Syekh Al-Wasil. Ini juga dikenal dahulunya sebagai guru dari Yang Prabu Sri Aji Joyoboyo dari negeri Rum. Dari negeri Rum itu ada banyak versi juga. Ada yang tadi saya sebutkan, ada versi pertama itu Syekh Al-Wasil ini gurunya Yang Prabu Jayabaya, dan kedua ada versi mengatakan daerahnya Wali Songo, karena Astana Gedong ini ada sebuah masjid Aulia. Masjid Aulia ini dulu kan didirikan oleh Wali Songo, itu kan oleh jamaah Wali Songo sebelum Wali Songo itu mendirikan kerajaan Demak di Jawa Tengah. Dulu beliau ini mendirikan kerajaan masjid di Kediri ini dengan sebut Astana Gedong, karena beliau ini membuatnya dalam jangka satu malam. Akan tetapi karena gangguan dari orang-orang sekitar yang kuat agama Hindunya, akhirnya tidak sampai satu malam, akhirnya tidak sampai selesai, dan tidak sampai satu malam akhirnya berhenti ya, karena diganggu oleh orang-orang sekitar yang masih ketat agama Hindu. Karena dulu kan belum pagi sudah ditumbuk padi, ayam berkokok, jadi dikiranya sudah masuk pagi. Nah, akhirnya sebutnya sebagai Masjid Aulia, kan didirikan oleh Wali Songo dengan karomahnya beliau itu. Di sisi lain juga disebut Astana Gedong juga bangunan gedong masjid yang belum jadi gitu. Jadi ada versi mengatakan seperti itu. Ada juga ini Sumur Tiban dulu juga dibuat oleh Wali Songo, yang tujuannya dulu ingin menjadikan tempat wudhu bagi masyarakat yang memeluk Islam dan ingin mempergunakan masjid buatan Wali Songo zaman dahulu. Dan peran jamaah Wali Songo ini sangat luar biasa sampai ke sekitar Kediri. Dan di sisi lain juga ada makam Syekh Abu Bakar Masum, ada makam Syekh Maulana Samsuddin Asyadili, ada makam Syekh Jafar Shadiq, ada makam Syekh Abdurrahman Wahid. Ini beliau dikenal sebagai 4 sahabatnya Kanjeng Eyang Syekh Sulaiman Al-Wasil, Syekh Ali Samsudin atau Syekh Ali Samsusin. Itu makamnya ada di selatan. Dan juga ada makam Sunan Penanggungan, ada makam Sunan Bagus, ada juga makam Pangeran Sumende. Subhanallah, di sini
banyak sekali makam-makam aulia, makam leluhur, makam para pejuang, makam para wali Allah dan kerabat-kerabat keraton Jogja dan Solo. Subhanallah. Jadi kita sini mengungkap untuk menambah kita, agar kita bisa menambah mahabbah, rasa cinta kasih yang kita terhadap sejarah, budaya, dan makam-makam leluhur kita, peninggalan leluhur kita. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai dirusak dan diakui oleh negara lain ataupun orang luar. Subhanallah, karena perjuangan beliau ini sangat luar biasa. Apalagi Sultan Amangkurat III ini, karena beliau tidak ingin memberontak terhadap Belanda, ya, tidak mau karena beliau ini memberontak terhadap Belanda, karena beliau ini memberontak terhadap Belanda. Dan dulu dalam kepemimpinannya Pangeran Puger, dulu dalam sejarah itu ada mengatakan dulu bekerja sama dengan Belanda untuk menggulingkan tahtanya Sultan Amangkurat III ini. Akhirnya beliau ini melarikan diri ke Jawa Timur, tetapi beliau tertangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan. Wallahualam di mana, tapi di Kediri juga ada makamnya beliau di sini. Subhanallah. Sini aura sejarahnya, aura karomahnya beliau sangat luar biasa. Saudara-saudara channel Gus BCV. Jadi bagi teman-teman yang ingin berziarah ke makam para wali Allah, makam leluhur, ya jangan lupa berwudu dahulu, ya, niatkan dalam hati untuk mendoakan beliau-beliau dan untuk mengingatkan kita sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut, makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Sebagai pengingat kita bahwa kita juga akan mati keesokan harinya. Wallahualam, kita tidak bisa menentukan kapan kita mati. Nah, jadi tujuan kita ziarah itu seperti itu. Jangan melencengkan hati kita, jangan melencengkan niat kita. Jangan sampai kita melenceng, kita berdoa berziarah itu meminta sesuatu pada makam, itu jangan. Jadi kita usahakan dalam ziarah itu kita berdoa, kita bertawasul, mendoakan beliau-beliau, dan untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Ya, jadi sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat kita, ya, setampan apapun dan secantik apapun kita, pasti kita pun juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluknya pasti akan mati atau kembali ke tanah. Jadi tidak ada yang abadi. Oke, sahabat channel Gus BCV, ya, jangan lupa saksikan terus video kami, jangan sampai ketinggalan. Ya, bagi yang ingin berziarah ke makam-makam wali Istana Gedong, itu tepatnya di Jalan Doho Kediri, ya, jadikan video kami sebagai pembelajaran, sebagai pengetahuan. Apabila ada kesalahan ucapan ataupun kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf dan mohon dimaafkan, ya, karena kami hanya menyampaikan sebatas apa yang kami tahu dari cerita masyarakat, ya, dari cerita masyarakat dan dari sejarah yang kami baca, ya, walaupun hanya sedikit dan separuh saja. Semoga menambah manfaat dan keberkahan untuk kita semua, ya, agar kita bisa lebih tawadu, agar kita bisa lebih bermahabbah kepada Allah, agar kita bisa lebih istiqomah beribadah kepada Allah, agar kita bisa selalu bersyukur karena kita masih diberikan sehat, masih diberikan nyawa dan nafas, kita masih bisa mengenal Allah, masih bisa mengingat Allah, harusnya kita masih bersyukur. Dan kita juga bersyukur berkatnya beliau-beliau ini kita bisa hidup dan bisa merdeka di negara kita Indonesia ini. Subhanallah. Oke, sahabat channel, jangan lupa ya yang saya bilangkan tadi, jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan lupa like,
subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa bagikan share video kami ke media sosial kalian masing-masing. Apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun dari penyampaian kami, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Buang sisi buruknya, buang sisi negatifnya, ambil sisi baiknya, dan ambil sisi positifnya. Jangan sampai ketinggalan ke episode kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu.